moments later. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan dengan kehidupan pelajar saat ini, yaitu meningkatkan semangat belajar di era digitalisasi. Ayo. A few moments later. Kita kedatangan bintang tamu hari ini dengan Bapak siapa ini? Tolong diperkenalkan diri. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Ruhiyat. Kebetulan saya mengajar di SMK Al-Hafidh dan juga bekerja di Desa Rengit. Baik, kita langsung mulai saja ya pada pertanyaan yang pertama nih Bapak Ruhiyat ya. Bagaimana sih pandangan Bapak perkembangan teknologi digital yang telah mempengaruhi cara belajar siswa saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu? Kalau saya perhatikan untuk masalah pelajar kita ini di era digitalisasi, sebenarnya seharusnya lebih dipermudah, tetapi kalau survei di lapangan ternyata bukannya mempermudah, semakin giat belajar anak itu menurun. Karena tadi kebanyakannya bukan untuk yang hal-hal positif, kebanyakan buat jadi dibandingkan belajar di era sekarang seharusnya mempermudah, justru angka minat belajar siswa itu kurang. Beda dengan dulu waktu zaman ada UN, itu anak tuh belajar benar-benar, bahkan baca buku, baca ini. Karena kalau sekarang pakai HP seharusnya lebih mudah, dia bisa cari-cari referensi dari Google, dari ini ya kan. Tapi kalau saya survei itu jauh cara belajarnya ya. Kenapa? Karena tidak bijak menggunakan Teknologi saat ini. Terus kan orang tuanya juga ikut berperan seharusnya ya kan. Betul. Bagaimana seorang orang tua bisa bijak? Enggak apa-apa anak biar enggak gaptek pakai HP, tapi lepas kontrol. Kalau saya perhatikan, karena sekarang mah anak kalau pengen HP nangis, udah anak biar diem, pasti anak sekarang itu kasih HP udah diem, asal diem. Ternyata efeknya, dampaknya luar biasa, beda dengan dulu sebelum ada HP gitu ya. Itu menurut saya gitu. Jadi kalau saya perbanding-bandingkan, mending zaman dulu ya, meskipun keterbatasan daripada IT ya, tapi minat belajar siswa itu luar biasa, karena nggak ada lagi yang dimainkan, belajar pasti ya. Terus dari nulis aja, kalau zaman dulu nulis anak-anak itu bagus-bagus. Kalau sekarang gimana? Sekarang masya Allah ya. Jadi anak SMK, ini pengalaman saya aja ya. Betul. Anak SMK tulisannya kayak anak SD, hanya dia yang bisa baca gitu. Karena apa? Jarang melatih menulis, kebanyakannya handphone. Emang bagus tulisan di handphone ya kan, Iya. Tapi itu dampaknya. Jadi handphone ini punya pengaruh positif dan juga negatif ya. Handphone itu sebetulnya berpengaruh, bisa negatif, bisa positif, dimana kita bijak aja Betul menggunakannya. sekali. Sebenarnya zaman untuk HP ini apapun apa sih yang nggak ada ya kan? Betul sekali. Ini bisa usaha, bisa segala macam ya. Seharusnya kalau kita bijak bagaimana memfungsikannya, ini luar biasa HP ini membantu ya. Tuh. Tapi kebanyakan sekarang itu disalahgunakan, banyaknya main HP kuat sampai subuh sampai ini ya kan. Betul. Nanti belajar. Kalau di era saya tuh ya nggak zaman HP, ayo belajar lama. Sekarang belajar nggak pakai lama kayaknya ya. Jadi efeknya luar biasa. Jadi
tergantung kitanya bijak enggak menggunakan HP. Terus ada juga unsur lain dengan perhatian orang tua juga. Betul, jadi perhatian orang tua tuh sangat berpengaruh Betul, gitu ya. dominan itu orang tua. Bagaimana membatasi, bolehlah seorang anak menggunakan HP, tapi dibatasi. Ya seharusnya begitu ya. Jadi untuk para orang tua di luar sana ataupun yang bahkan belum menjadi orang tua, harusnya lebih aware kepada anaknya tersebut supaya tidak kebablasan gitu, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan yang kedua nih, Bapak Ruhiyat ya, yang dimana sebagai guru dan juga staf desa ya. Menurut Pak Ruhiyat, apa peran generasi muda dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan juga pengembangan diri ini, Pak? Oke, untuk masalah kependidikan, teknologi itu perlu sekali ya, terutama para generasi muda yang lanjut ke perguruan tinggi ya, ataupun sampai SMA pun teknologi perlu, karena dengan teknologi kita bisa wawasan kita luas. Betul sekali. Informasi pun cepat dengan teknologi. Jadi di era sekarang kalau kita enggak paham teknologi, ketinggalan kayaknya. Betul sekali. Karena apapun sekarang itu, baik itu surat apapun, ngelamar pun bahkan sekarang lewat teknologi, lewat ya online, lewat segala. Bahkan sekarang pun memasarkan sebuah barang pun kan pasti pakai teknologi. Betul Ya. sekali. Makanya harapan saya untuk warga, terutama nih ya, khususnya warga Rengit tuh, jadi anak muda itu harus tahu yang namanya teknologi, jangan sampai gaptek lah sebutnya gitu. Karena untuk apa ya, motivasi kita untuk masa depan, terus kan untuk kita berkreasi ya. Betul. Jadi bisa lewat HP ya, Iya. kreasinya. Jadi kita tuh harus apa ya, aksi kita tuh harus benar-benar sebagai anak muda. Yuk kita ikuti ya, banyak kan pelatihan pendidikan juga, organisasi. Kalau di sekolah biasa paskibra segala apa itu untuk melatih satu keberanian, kedisiplinan ya. Tuh. Kalau kita lihat, saya sebagai guru pun pernah beda orang yang berorganisasi sama dengan anak yang enggak ikut organisasi, beda. Kelihatannya beda dari apa tuh, Pak? Satu, mental. Betul. Mental itu pasti berani orang berorganisasi. Terus bicara, ya kalau bicara kan semua orang bisa bicara, tetapi di publik ya setidaknya di lingkungan sekolah aja dia udah bisa bicara ke teman-temannya gitu. Beda kalau yang enggak, vakum kan. Betul. Gitu. Makanya harapan saya itu para generasi muda yang baik masih sekolah itu harus berorganisasi, biar kita tahu, biar kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, kalau untuk pemerintahannya, desanya, nah kita itu kan nanti kita lepas dari pendidikan kita terjun ke masyarakat. Nah di situ kehidupan kita sesungguhnya Yang baru dimulai. Biasanya orang kalau udah lulus mau ngapain. Nah sebenarnya awal kehidupan kita itu tuh di situ. Mau apa kita? Ya? Mau apa kita? Nah, kalau udah di masyarakat, nah bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita mengembangkan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari sekolah, pengembangan diri lah sebutnya. Nah, kalau generasi muda sudah berpikir ke arah situ, terutama dengan memanfaatkan teknologi, saya rasa akan lebih mudah gitu.
baik itu bagaimana berkreasi. Kita misalnya pengen bikin suatu wadah organisasi pemuda, Betul. ya peternakan lele atau apa, kan gampang sekarang, tinggal kita mengajukan Iya. ya, nanti ke dinas perikanan, ke apa, lewat desa juga bisa, lewat Karang Taruna ya. Nah, informasi itu kan lebih gampang dari HP, Betul sekali. karena HP itu sebenarnya menurut saya ya alat mempermudah ya, mempermudah, tapi dengan bijak penggunaan. Betul sekali. Sebenarnya mah bagaimana orangnya sih ya pengguna HP. Saya rasa itu cukup untuk jawab. Jadi saya simpulkan untuk di dunia pendidikan itu mengikuti organisasi itu sangat penting teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya melatih diri kita untuk bertemu dengan banyak orang. Karena kan setiap orang pasti akan lulus SMA gitu ya. Dan yang dimana akan bertemu banyak orang gitu. Nah, kita harus melatih sejak dini gitu, seperti itu. Nah, untuk masyarakatnya juga sama nih, lebih baik ya mengikuti Karang Taruna seperti itu ya Pak ya, supaya ada sosialisasi dengan warga, supaya tidak di rumah saja gitu, seperti itu ya Pak ya. Baik teman-teman, sudah terjawab sudah ya 1 dan juga 2 pertanyaan. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak ya. Saya mau nanya nih, bagaimana proses pendataan calon penerima BLT di Desa Rengget ini sehingga bantuan dapat tepat kepada sasarannya? Ya, baiklah, untuk masalah BLT atau bansos itu, kalau kita bagi itu ada yang disebut bansos reguler, ada yang non reguler. Contoh, kalau kayak bansos reguler kayak model PKH, BPNT, nah yang per tribulannya itu ada pencairan. Beda dengan bansos non reguler, itu datanya seperti contoh dari Bulog. Nah itu data itu bukan masuk pengajuan, yang turun dari pihak pemerintah lewat Bulog. Nah di situ nanti kita lihat itu banyaknya orang-orang yang bukan banyak ya, ada aja orang yang udah meninggal udah lama keluar juga, karena bukan hasil dari verifikasi sekarang gitu. Tapi kalau mendapat permasalahan seperti itu, apakah bansosnya akan dikasih kepada keluarganya atau memang dialihkan kepada warga yang lain? Nah, di situ kebijakan daripada desa. Kalau misalkan si KPM disebutnya, KPM ini meninggal dunia, ya, kebetulan masih ada istri, anak, ya kan. Betul. Nah, kalau di Desa Rengget itu Kepada keluarganya. dengan catatan, karena untuk pengambilan BLT yang kemarin itu beras sama minyak itu harus kan pakai aplikasi yang disebutnya Banpam. Itu harus yang sekakak megang apa foto yang meninggal, yang apa, yang wakil dari sekakaknya dipoto. Ya, beda kalau misalnya kalau meninggal di ini apa istilahnya dihapus, nggak bisa dialihkan. Nah, dialihkannya kemana? Ke yang berhak. Contoh, ada warga yang maaf kehidupannya miskin, tapi dia nggak keluar tuh yang namanya nama dari pusat tuh. Karena kalau orang desa membaginya sesuai dengan data atau barcode yang dari pemerintah. Nah, misalnya kita didapat barcode ini, orang ini nggak ada, udah pindah kemana gitu atau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak ada sanak keluarganya, nggak dikasih ya. Kalau ada sanak keluarganya, kebetulan sanak keluarganya itu berhak lah istilahnya, berhak lah, kehidupannya juga
bukan miskin, artinya ya sederhana gitu, pasti dikasih. Tuh. Kalau yang nggak ada dipindah, itu kebijakan dari Pemdes Desa Rengek itu dialihkan. Ya, dialihkannya ke siapa? Ke yang membutuhkan, yang kebetulan dia nggak dapat gitu, karena nggak ada barcode-nya list dari pemerintah itu. Nah, dialihkan gitu. Bisa dengan membuat SPTJN, ya, sama berita acara. Tuh untuk bansos. Nah, kemudian sekarang itu bansos itu merujuk semuanya itu pada yang namanya data sen, data tunggal sosial ekonomi. Kalau dulu DTKS, sekarang data sen. Ya, semua bansos itu merujuknya ke situ. Terus apa itu data sen, data tunggal sosial ekonomi? Itu kan nanti merajuknya ke yang namanya sekarang lagi ngetren desil. Desil bukan, kalau di pendidikan desil itu dalam matematik ada juga ya. Kalau di desil di Kemensos sekarang itu adalah desil itu adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diperingkatkan oleh yang badan yang berwenang itu sekarang yang ditunjuk BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi di situ. Nah, kalau kita ngomong masalah tepat sasaran atau enggak, kadang saya sendiri juga survei itu ada yang tepat, ada yang enggak. Nah, di masalah ini gimana Pak? Kadang kan ada beberapa yang warga tuh nggak terima gitu. Pasti Tidak ya, tepat sasaran. pasti. Itulah masyarakat pasti. Menurut saya mah miskin udah yang kayak dapat, karena kebagian yang miskinnya ini desinya di atas 5 ke atas. Yang kaya itu desinya 2. 2 itu kalau dikategorikan miskin. Ya, kalau 1 miskin rentan, 2 miskin ya. Sudah empat sama sederhana ya. Jadi pasti masyarakat itu ya udah konsekuensi Pemdes Rengek pasti banyak yang bukannya demo, artinya banyak yang ngebeludak. Ya manusiawi ya. Iya. Kalau saya anggapnya manusiawi, yang penting kita harus punya jawaban. Yang penting kita tidak menyeleweng ke aturan-aturan. Kita jelasin aja seadanya yang kita tahu, bahwa sekarang itu patokannya desil. Masalah desil bukan desa yang menentukan, tapi pihak BPS. Nah, peran saya untuk masalah yang di masyarakat itu bagaimana memperpal itu verifikasi dan validasi apakah ya betul ya orang ini kaya kok dapat. Mungkin kita nggak bisa ngekat begitu saja, langsung nggak dapat, enggak, karena itu mah yang berkewenang hanya pihak BPS. Kita hanya memvalidasi dan mengirim yang disebutnya memperbarui data set. Nah, lambat laun dia juga akan disebutnya tereliminasi ya, tercabut sendiri. Tapi nggak begitu ketahuan, nggak bisa. Tapi dari desa sendiri bisa mengajukan kepada BPS tersebut atas nama-nama yang dikategorikan 2 atau 3 ini Pak. Nah, bisa. Di situ di operator yang namanya operator NG yang memegang peranan untuk pengajuan ya. Kalau untuk mendapatkan mah kita tahu ya, itu mah Yang pihak penting kita yang sudah penting mengajukan. Betul. Baik itu yang penurunan desil, misalnya orang ini susah tapi desilnya tinggi, bisa tuh dengan cara tadi kita datang ke operator data sen. Kebetulan itu saya sendiri kalau di Desa Rengek ya, Iya. tuh, operatornya. Nah, bisa mengajukan penurunan desil, dan yang kaya pun yang dapat itu bisa diajuin lagi supaya desilnya Pindah. naik. Oh, naik. Kan kalau naik otomatis ke bansos
Tidak ada. Enggak ada. Oh gitu. Bansos itu dapatnya dari dulu 5 sampai ke 1, 5 ke bawah itu baru bisa dapat bansos. Ya, nah semua bansos ya. Iya. Sekarang 4, 5 udah enggak bisa. Ada kalau 5 bisa yang namanya bantuan PBI, kesehatan saja. Kalau 4 semuanya. Terus untuk ini juga bisa, misalnya Pak ini ada yang mengajukan pengen dapat PKH. Nah kita lihat dulu rumahnya, kan pengajuan itu kita harus mengupload fotokopi KK, depan rumah, dalam rumah, diupload banyak ya, alhamdulillah banyak itu. Kebetulan di Rengit mau open, siapa aja, karena hak masyarakat yang penting. Kita ya tidak kesal, tugas kita mengajukan. Adapun dapat tidaknya itu mah kalau menurut saya mah tergantung milik atau gimana ya, Betul. tergantung badannya aja. Tapi nyatanya banyak yang dapat juga, karena yang namanya bansos itu apa ya, enggak stabil lah, kadang dapat kadang enggak. Betul. Tapi efek daripada banyak bantuan begini, masyarakat itu kayaknya mengandalkan sekali bantuan. Jadi kayak ketergantungan. Betul sekali. Kadang-kadang ya saya bingung juga ya, di samping itu pemerintah yang ngebantu, masyarakat kadang kayak apa ya, ketergantungan terhadap bansos. Jadi ya tugas PMDS desanya udah dijalankan. Siapapun yang mengajukan, ya itu hak dia. Betul. Kewajiban saya mengajukan. Jadi teman-teman, untuk masalah BLT ini yang mungkin tingkat ekonominya di bawah 5 tapi belum mendapatkan bantuan sosial gitu. Nah, bisa datang ke Desa Rengit ya. Mereka juga akan terbuka secara lebar gitu ya untuk ya mendaftarkan nama-nama tersebut yang belum mendapatkan BLT. Seperti itu ya Pak ya. Baik ya, tadi ada beberapa pertanyaan dan juga sudah terjawab semua ya oleh Bapak Ruhiat tentang pendidikan dan juga bagaimana perangkat desa menghadapi masyarakat gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ruhiat. Terima kasih sudah memberikan waktunya gitu ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya wakilkan dari warga-warga desa ataupun dari pelajar dan mahasiswa. Seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih waktunya, saya akhiri, saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.